Semangat pagi, ketemu lagi dengan Mimin Loker Pertambangan. Kali ini Mimin akan bagikan informasi lowongan kerja terbaru, update pertanggal 30 Agustus 2021. Berikut ini adalah daftar perusahaannya. Yang pertama ada PT Excellent Indonesia, kemudian ada PT Bina Sarana Sukses, kemudian lanjut ada PT Paragon Mineral Group, kemudian lanjut ada PT 3 Berlian Mandiri, kemudian lanjut ada PT Petrolindo Megah Perkasa, kemudian ada PT Smart Technic Consultant, lanjut lagi ada PT Mitra Setia Tanah Bumbu, kemudian ada PT Dharma Henwa, lalu ada PT Tri Bakti Inspektama, lanjut ada PT Medika Jasa Utama, kemudian ada PT Sims Jaya Kaltim, lanjut ada PT Tri Mandiri Jaya Usaha, kemudian ada PT Arkananta Apta Pratista. Untuk info selengkapnya simak video ini sampai selesai ya. Informasi yang pertama dari PT Excellent Indonesia. Dibutuhkan welder dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, memiliki sertifikat welder 3G, 4G atau 6G, mampu membaca gambar teknik, mampu bekerja sama dengan tim, jujur, disiplin, dan memiliki loyalitas yang tinggi. Untuk pengalaman minimal 1 tahun dan diutamakan berdomisili di Balikpapan. Untuk berkas lamaran dan CV terupdate dapat dikirimkan via email ke hrd@excellent.co.id atau via pos ke alamat PT Excellent Indonesia, Jalan Proklamasi nomor 49, RT 32, Manggar, Balikpapan dengan kode pos 76116. Hanya pelamar yang memenuhi persyaratan yang akan diproses. Bagi pelamar harap mengirimkan CV melalui email, wajib mencantumkan subjek, posisi, atau jabatan yang dilamar. Perusahaan tidak memungut biaya apapun dalam proses rekrutmen. Informasi yang selanjutnya dari PT Bina Sarana Sukses yang merupakan perusahaan kontraktor pertambangan untuk penempatan di Site Ida Manggala, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Ada 9 posisi yang dibutuhkan. Yang pertama sebagai operator HD 465 dan 785. Kemudian yang kedua sebagai operator ekskavator PC 400 up. Kemudian yang ketiga sebagai operator dozer D155 up. Kemudian yang keempat sebagai mekanik trek. Kemudian yang kelima sebagai mekanik wheel. Yang keenam sebagai mekanik DT. Yang ketujuh mekanik support. Yang kedelapan mekanik elektrik. Dan yang kesembilan welder. Untuk persyaratannya yaitu memiliki SIM B2 untuk posisi 1 hingga 3, kemudian memiliki sertifikat BMC untuk posisi nomor 4 hingga 9, pengalaman kerja minimal 2 tahun, umur maksimal 40 tahun untuk nomor 1 hingga 3, dan 28 tahun untuk posisi nomor 4 hingga nomor 9. Kemudian menyerahkan CV dan dokumen pendukung lainnya ke alamat email di suripto@binasaranasukses.com atau ke yuliati_asmi@binasaranasukses.com dengan subjek emailnya nama pelamar _posisi _kota asal dalam format PDF. Informasi yang selanjutnya dari PT Paragon Mineral Indonesia untuk penempatan di Site Morowali. Dibutuhkan foreman stockpile dengan kodenya FS-SM dengan persyaratan pria usia maksimal 40 tahun, pengalaman minimal 2 tahun di bidang yang sama, berpengalaman di pertambangan, sehat jasmani dan rohani, bersedia ditempatkan di Sulawesi Tengah. Untuk link pendaftaran akan Mimin tulis di deskripsi video dan pendaftaran ditutup pada tanggal 31 Oktober 2021. Lanjut lagi masih dari PT Paragon Mineral Indonesia untuk penempatan di Site Morowali. Dibutuhkan foreman hauling dengan kodenya FH-SM dengan kualifikasi pria usia maksimal 40 tahun, pengalaman minimal 2 tahun di bidang yang sama, berpengalaman di pertambangan, diutamakan memiliki sertifikat POP, sehat jasmani dan rohani, bersedia ditempatkan di Sulawesi Tengah. Untuk link pendaftaran juga akan Mimin tulis di deskripsi video dan pendaftaran ditutup pada tanggal 31 Oktober 2021. Lanjut lagi ada informasi dari PT 3 Berlian Mandiri yang merupakan perusahaan importir ban alat berat dan ban pertambangan serta ban perkebunan,
ban truk dan bus, dan lain-lain, yang memiliki cabang di Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, Manado, dan Kendari. Dibutuhkan tire engineer untuk penempatan di site. Untuk kualifikasinya yaitu laki-laki usia maksimal 40 tahun, pendidikan minimal SMA sederajat, pengalaman sebagai tire engineer minimal 4 tahun, mampu membuat laporan secara periodik, mingguan dan bulanan, memiliki keahlian dalam pengecekan performa ban, mampu melakukan identifikasi permasalahan ban, memberikan rekomendasi cara memperpanjang umur ban. Untuk lokasi kerja di area tambang di Kota Balikpapan, Banjarmasin, dan Manado. Untuk benefit yang diberikan yaitu gaji tetap, jenjang karir, THR, dan training berkelanjutan. Jika memenuhi kualifikasi di atas, silakan kirimkan CV dan berkas lamaran kerja ke hrd.tiberman@gmail.com dengan subjeknya nama pelamar _te_ lokasi kerja. Kita lanjut lagi untuk informasi yang selanjutnya dari PT Petrolindo Megah Perkasa. Ada 3 posisi yang dibutuhkan. Yang pertama sebagai mekanik alat berat. Untuk persyaratannya yaitu mekanik senior dengan pengalaman minimal 5 tahun sebagai mekanik level 2, diutamakan dari alat berat, pendidikan minimal SMA, dan usia maksimal 35 tahun. Kemudian yang kedua sebagai operator slurry pump. Kemudian untuk persyaratannya yaitu pengalaman minimal 3 tahun, pendidikan minimal SMA, dan usia maksimal 30 tahun. Kemudian yang ketiga sebagai operator ekskavator amfibi dengan pengalaman mengoperasikan ekskavator kelas 30 ton minimal 4 tahun, diutamakan pengoperasian di rawa dan dragger, usia maksimal 35 tahun. Untuk berkas lamaran dapat dikirimkan via email ke hcd@pt-pmp.co.id dengan subjek emailnya loker_nama pelamar, maksimal 1 mega untuk berkas pendukungnya dalam bentuk Word atau PDF. Informasi yang selanjutnya dari PT Smart Technic Consultant yang merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa konsultasi dan pemantauan lingkungan hidup seperti penyusunan DPLH, UKL, strip UPL, AMDAL, dan lain-lain yang terletak di Kota Samarinda yang saat ini membutuhkan tenaga kerja berkompeten sebagai tenaga sampling. Untuk persyaratan yaitu pria berpendidikan D3 atau S1 Fakultas MIPA, Teknik Kehutanan atau jurusan sains lainnya. Fresh graduate dipersilakan untuk melamar, mampu mengoperasikan GPS dan alat-alat sampling lainnya, cantumkan di dalam surat lamaran. Kemudian memiliki fisik dan ketahanan kerja yang baik, memiliki semangat kerja yang tinggi, sopan, cekatan, jujur, dan bertanggung jawab. Bersedia melakukan sampling di dalam dan luar Kota Samarinda. Diutamakan telah melaksanakan vaksin minimal dosis pertama. Mohon dapat mengirimkan surat lamaran dan CV terupdate ke alamat email recruitment.ptstc@gmail.com dengan subjek emailnya posisi yang dilamar. Batas pengumpulan berkas tanggal 30 Agustus 2021 pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk alamat kantor di Jalan Bung Tomo, Gang Surya Indah 3, nomor 9, RT 23, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Informasi yang selanjutnya dari PT Bina Sarana Sukses. Dibutuhkan legal admin dengan kualifikasi lulusan S1 Hukum dengan IPK minimal 2.75, perempuan usia maksimal 25 tahun, bersedia bekerja di bawah tekanan atau target oriented, bersedia melakukan perjalanan dinas, menguasai bahasa Inggris lisan dan tulisan, serta mempunyai integritas yang tinggi. Untuk deskripsi pekerjaannya yaitu melakukan review terhadap perjanjian-perjanjian, memahami Undang-Undang Perseroan Terbatas atau PT, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pertambangan dan ketenagakerjaan, memiliki kemampuan untuk membuat pemberkasan serta menyiapkan dan mengurus perizinan-perizinan. Untuk berkas lamaran dan CV terupdate dapat dikirimkan via email ke jeffrey_sipahutar@binasaranasukses.com dengan subjeknya loker legal admin. Kita lanjut lagi untuk informasi yang selanjutnya dari PT Mitra Setia Tanah Bumbu yang merupakan perusahaan pertambangan batubara yang saat ini membutuhkan karyawan sebagai asisten surveyor dengan kodenya AS. Untuk persyaratannya yaitu pria pendidikan minimal D3, pengalaman di bidangnya minimal 2 tahun, usia maksimal 35 tahun, memiliki kemampuan dan familiar dengan software Mindscape, domisili di Kalimantan Selatan,
pekerja keras, cekatan, dan disiplin. Bersedia ditempatkan di site Mangkalapi Tanah Bumbu. Untuk berkas lamarannya yaitu surat lamaran, CV, kopi ijazah, sertifikat kompetensi, fotokopi KTP, pas foto berwarna. Dikirimkan via email ke rekrutmen@mstb@gmail.com dengan mencantumkan kode jabatan yang dilamar pada subjek. Informasi lowongan kerja yang selanjutnya dari PT Dharma Henwa Tbk. Dibutuhkan operator crane truck dengan persyaratan pengalaman minimal 2 tahun, usia maksimal 40 tahun, memiliki CEO, kemudian familiar dengan crane truck 50 ton lebih disukai, bersedia ditempatkan di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Untuk CV dan berkas lamaran dapat dikirimkan via email ke rekrutmen.kcp@ptdh.co.id. Kita lanjut lagi untuk informasi yang selanjutnya dari PT Tribakti Inspektama. Dibutuhkan senior surveyor dengan kualifikasi pria usia 25 hingga 35 tahun, lulusan D3 atau S1 semua jurusan dengan pengalaman 1 hingga 4 tahun, atau lulusan SMA atau SMK dengan pengalaman 5 tahun pada posisi surveyor di bagian liquid, cargo atau crude atau palm oil atau petroleum. Diutamakan memiliki sertifikat IC untuk bentuk drone, survei, dan petroleum. Pernah mengerjakan pekerjaan ekspor, mampu menggunakan Microsoft Office, mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris minimal pasif, serta berbadan sehat dan berkelakuan baik dibuktikan dengan surat kesehatan dan SKCK. Diutamakan berdomisili di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. Bersedia ditugaskan di wilayah Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk berkas lamaran dan CV terupdate dapat dikirimkan via email ke hrd02.banjarmasin@tribakti.com dengan subjek email posisi yang dilamar _ lokasi penempatan. Informasi lowongan kerja selanjutnya dari PT Medika Jasa Utama. Dibutuhkan on-site dokter dan paramedik. Untuk persyaratannya yaitu laki-laki atau perempuan. Dokter mempunyai sertifikat ACLS atau ATLS, untuk paramedik mempunyai sertifikat BTCLS, mempunyai sertifikat Hypercus, STR aktif, fresh graduate atau pengalaman minimal 1 tahun, bersedia ditugaskan ke luar kota. Lowongan ini berlaku hingga tanggal 3 September 2021 dan untuk alamat emailnya di recruitment@globaldoctor.co.id. Kita lanjut lagi untuk informasi lowongan kerja yang selanjutnya dari PT Sims Jaya Kaltim. Sebagai informasi, ini adalah perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah Pasir. Kembali membuka peluang bagi kandidat berpengalaman untuk berkembang bersama PT Sims Jaya Kaltim sebagai mekanik alat berat, kemudian yang kedua sebagai foreman mekanik, kemudian yang ketiga sebagai supervisor mekanik. Untuk persyaratannya yaitu pria usia minimal 26 tahun, pendidikan minimal SMK, jurusan teknik mesin, teknik alat berat, dan teknik otomotif. Berpengalaman perbaikan unit Komatsu seperti HD, ekskavator, bulldozer, dan motor grader. Pengalaman mekanik alat berat minimal 7 tahun untuk posisi sebagai mekanik alat berat, kemudian 10 tahun untuk posisi sebagai foreman mekanik, kemudian 15 tahun untuk posisi sebagai supervisor mekanik. Memiliki SIM polisi A yang masih berlaku minimal 2 tahun, memiliki kartu pencari kerja atau AK1, diutamakan berdomisili di wilayah Kalimantan Timur, dapat menunjukkan lampiran dokumen asli pada saat wawancara, mampu berkomunikasi 2 arah dengan baik, mampu bekerja sama dengan tim, serta berkomitmen untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, serta memiliki motivasi yang tinggi. Untuk formulir dan upload lampiran dokumen seperti CV, pas foto, KTP, SIM, ijazah, sertifikat, dan lain-lain dapat dikirimkan melalui link yang akan Mimin tulis di deskripsi video di bawah. Lowongan ini berlaku hingga tanggal 5 September 2021. Informasi lowongan kerja selanjutnya dari PT Tri Mandiri Jaya Usaha. Dibutuhkan planner dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 40 tahun, pendidikan minimal SMK sederajat, pengalaman minimal 2 tahun sebagai planner, menguasai komputer minimal Microsoft Office, Microsoft Word, dan PowerPoint, menguasai manajemen repair dan maintenance untuk unit alat berat dan DT, memiliki kemampuan analisa dan problem solving yang tinggi, memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi yang baik, sehat jasmani dan rohani, diutamakan berdomisili di Tenggarong atau Samarinda.
Untuk berkas lamaran dan CV terupdate dapat dikirimkan via email ke alvan@tmju.co.id atau ke tmju.recruitment@gmail.com. Laman kerja berupa file PDF dan batas akhir tanggal 10 September 2021. Informasi yang terakhir dari PT Arkananta Apta Pratista. Ada 8 posisi nih yang dibutuhkan. Dicatat ya guys. Yang pertama sebagai Project Manager dengan kodenya PM. Kemudian yang kedua Production Department Head dengan kodenya PRODDH. Kemudian yang ketiga Production Supervisor dengan kodenya PRODSPV. Kemudian Production Foreman dengan kodenya PRODFR. Kemudian Plan and Maintenance Department Head dengan kodenya Plan DH. Kemudian yang keenam Plan and Maintenance Supervisor dengan kodenya Plan SPV. Kemudian yang ketujuh Plan and Maintenance Foreman dengan kodenya Plan FR. Kemudian yang ke-8 HR Supervisor dengan kodenya HR SPV. Kemudian yang ke-9 SHE Officer dengan kodenya SHE. Kemudian yang ke-10 Operator Trainer dengan kodenya OPTTR. Kemudian yang ke-11 Technical Trainer dengan kodenya TECHTR. Kemudian operator dozer yang ke-12 yaitu dengan kodenya OPTDZR. Kemudian yang ke-13 operator ekskavator dengan kodenya OPTEXCA. Kemudian lanjut yang ke-14 operator motor grader dengan kodenya OPTGRDR. Kemudian yang ke-15 sebagai mekanik dengan kodenya MECH. Kemudian yang ke-16 sebagai koki atau cook dengan kodenya COOK. Kemudian yang ke-17 operator crane mobile dengan kodenya OPTCRANE. Kemudian yang ke-18 sebagai office boy dengan kodenya OB. Untuk persyaratannya yaitu yang pertama sehat mental dan fisik, yang kedua pendidikan S1 teknik dengan pengalaman minimal 7 tahun di bidang yang sama, memahami operasional tambang, aplikasi alat-alat tambang serta konsep good mining practice, memahami kontrak dan pelaksanaan kontrak sebagai perusahaan usaha jasa pertambangan, scope of work dari seluruh kegiatan proyek, komersialisasi proyek, keberhasilan dan kesuksesan finansial perusahaan. Ini adalah syarat untuk posisi yang nomor 1 yaitu project manager. Kemudian untuk persyaratan yang nomor 2, pendidikan S1 dengan pengalaman minimal 4 tahun di bidang yang sama, menguasai pengetahuan operasional teknis alat-alat berat, mampu membuat dan menyusun laporan berkonsep leading and lagging indicator. Ini adalah persyaratan untuk posisi sebagai Production Department Head. Kemudian persyaratan yang ketiga, pendidikan S1 dengan pengalaman minimal 3 tahun di bidang yang sama, menguasai pengetahuan operasional teknis alat-alat berat, mampu membuat dan menyusun laporan berkonsep leading and lagging indicator. Ini adalah persyaratan untuk posisi sebagai Production Supervisor. Kemudian untuk persyaratan sebagai Production Foreman adalah pendidikan S1 dengan pengalaman minimal 2 tahun di bidang yang sama, menguasai pengetahuan operasional teknis alat-alat berat, mampu membuat dan menyusun laporan berkonsep leading and lagging indicator. Kemudian untuk persyaratan yang nomor 6 sebagai Plan and Maintenance Supervisor. Yang nomor 5 guys ya. Ini sebagai Plan and Maintenance Department Head. Untuk persyaratannya yaitu pendidikan S1 dengan pengalaman minimal 2 tahun di bidang yang sama, sangat memahami dasar technical engine, powertrain, sistem hidrolik, dan electrical. Pernah melaksanakan dan dapat menjelaskan preventive maintenance dalam CBM atau condition based monitoring termasuk item dalam CBM. Untuk persyaratan posisi nomor 6 yaitu Plan and Maintenance Supervisor, yaitu pendidikan diploma dengan pengalaman minimal 2 tahun di bidang yang sama, memiliki pengetahuan mengenai peralatan tambang dan memahami sistem kerjanya, memahami plan proses dari input sampai output. Untuk persyaratan nomor 7 sebagai Plan and Maintenance Foreman, yaitu pendidikan diploma dengan pengalaman minimal 1 tahun di bidang yang sama, mampu membaca dan memahami literatur dari sebuah produk serta sistematikanya, memahami dalam pembacaan data elektronik pada alat-alat berat seperti VHMS,
VIMS, TPMS, ET, VCATS, dan lainnya. Kemudian untuk persyaratan di posisi nomor 8 sebagai HR Supervisor adalah pendidikan S1 dengan pengalaman minimal 2 tahun di bidang yang sama, mampu menerapkan konsep skala upah dan pembayaran atau sistem payroll, mampu menerapkan manajemen konflik dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kemudian untuk persyaratan nomor 9 sebagai SHE Officer adalah pendidikan S1 di bidang K3LH dengan pengalaman minimal 1 tahun di bidang yang sama, menguasai konsep manajemen risiko, dan menguasai konsep inspeksi dan observasi. Untuk persyaratan yang selanjutnya di bagian operator trainer dan technical trainer adalah pendidikan S1 dengan pengalaman minimal 2 tahun di bidang yang sama, memahami perawatan, sistem kerja, dan pengoperasian alat berat, kemudian melakukan analisa untuk kebutuhan riset perusahaan. Kemudian untuk persyaratan sebagai operator dozer, ekskavator, dan motor grader adalah yang pertama pendidikan SMA atau SMK dengan pengalaman minimal 2 tahun di bidang yang sama. Yang kedua mampu mengoperasikan unit sesuai dengan SOP. Serta yang ketiga memahami dasar-dasar mechanical awareness. Kemudian lanjut lagi untuk persyaratan nomor 15 yaitu sebagai mekanik. Yang pertama pendidikan SMA atau SMK dengan pengalaman minimal 2 tahun di bidang yang sama. Yang kedua mampu melakukan proses pekerjaan seperti analisa kerusakan dan troubleshooting, memahami prosedur repair, rekondisi, dan overhaul komponen engine serta powertrain, memahami prinsip dasar sistem kerja, fungsi dan nama komponen engine dan powertrain. Kemudian lanjut lagi untuk persyaratan nomor 16 yaitu sebagai koki, yaitu pendidikan SMA atau SMK dengan pengalaman minimal 3 tahun di bidang yang sama, kemudian mengolah dan menyiapkan makanan serta menjaga kebersihan kantin dan makanan. Kemudian untuk persyaratan nomor 17 yaitu sebagai operator crane atau mobile crane adalah pendidikan SMA atau SMK dengan pengalaman minimal 2 tahun di bidang yang sama, mampu mengoperasikan unit crane khususnya mobile sesuai dengan SOP, memahami dasar-dasar mechanical awareness, memiliki SIO atau surat izin operasional serta SIM B2. Kita lanjut lagi untuk persyaratan nomor 18 yaitu sebagai office boy, yaitu pendidikan SMA atau SMK dengan pengalaman minimal 1 tahun di bidang yang sama, menguasai kemampuan housekeeping, menguasai kemampuan table manner, kemudian menguasai kemampuan handling, loading, atau unloading barang. Kemudian untuk persyaratan umum lainnya yaitu memiliki keinginan untuk selalu belajar, jujur, teliti, kreatif, dan inovatif, serta mempunyai interpersonal skill yang baik, menguasai kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi, disiplin, etos kerja tinggi, loyal, komunikatif, serta memiliki jiwa kepemimpinan. Bersedia ditempatkan di seluruh lokasi kerja PT Arkananta Apta Pratista. Kemudian untuk lamaran dan CV terupdate dapat dikirimkan langsung ke alamat kantor PT Arkananta Apta Pratista di Jalan MT Haryono nomor 131 hingga 133, RT 43, Kelurahan Geraha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dengan kode posnya 76126, atau bisa juga CV dikirimkan ke website di hrgasmart.com dan paling lambat diterima tanggal 15 September 2021. Demikian informasi yang bisa Mimin bagikan. Hati-hati terhadap segala jenis penipuan, karena segala informasi yang Mimin bagikan tadi gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan informasi lowongan kerja terbaru di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semangat pagi.